Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Bagaimana keadaan saudara sekarang? Adakah ketakutan di dalam hidup saudara? Ya memang takut itu macam-macam ya. Ada orang takut kalau sakitnya tidak sembuh. Ada orang takut menghadapi kematian. Ada orang takut kalau dia akan menghadapi interview. Ya, kalau interviewnya gagal atau betul. Ada yang takut karena menghadapi ujian. Kalau ujiannya lulus atau tidak lulus ya. Ada yang takut karena perbuatan yang salah. Nah, kalau ada dua macam ketakutan itu, ada yang menyebabkan kita semangat, menyebabkan kita memacu kita untuk lebih rajin menghadapi interview, persiapan, menghadapi ujian, menyiapkan diri untuk ikut ujian, menghadapi hal-hal, ada yang positifnya, takutnya takut gagal ya. Tapi kalau kita sudah siap ya, itu membuat kita tenang. Dan apalagi kalau kita sudah berdoa, ya Tuhan tolong Roh Kudus memimpin kita menjadi tenang, menghilangkan ketakutan. Nah, ada yang ketakutan karena perbuatan kesalahan sehingga menghukum dirinya. Seperti kata Yohanes, Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, memang konteks dari ayat ini adalah kasih Allah kepada kita yang sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya kita percaya, supaya kita beroleh keselamatan. Dan jikalau batin kita, hati kita masih menuduh kita, ya, tapi Allah itu lebih besar dan kita bisa meminta ampun kepada Dia kalau kita berbuat salah, dan kita bisa menghadap kepada Dia karena Kristus sudah mati bagi saudara dan saya. Tapi di sini tentang kalau kita itu kasih kita sudah sempurna, kita tidak akan takut. Nah, namun saudara, saya ingin membahas tentang takut yang lainnya ya. Ini kalau takut tidak diterima Tuhan. Tetapi ada juga sebab-sebab ketakutan. Misalnya orang berbuat salah ya, seperti saudara-saudaranya Yusuf, karena dia menjual Yusuf, karena dia dengki menjual Yusuf, karena iri hati dia melaporkan yang palsu kepada ayahnya, sehingga ayahnya menderita. Dan mereka sendiri sebetulnya juga menderita karena itu sebabnya mereka berbohong ya. Mereka lalu mendustai ayahnya sendiri, sampai seumur-umur ayahnya menderita, sedih ya. Ini jadi karena takut dia ketahuan melakukan kebohongan, menyebabkan diri mereka menerima hukuman, ketakutan, dan juga menyebabkan orang lain sampai ayahnya juga menderita karena mereka. Nah, ada lagi ketakutan karena takut ketahuan ya. Ananias dan Safira, dia berbohong, menjual tanahnya harganya sekian, dia laporkan yang berbeda, lalu kebohongannya itu menyebabkan kematian mereka ya. Ada lagi ketakutan Daud, dia sudah ambil istri orang, lalu untuk menutupi kesalahannya itu dia menyebabkan suami dari Batsheba supaya perang, taruh di bagian depan dan mati ya. Jadi sebenarnya dia menyebabkan kematian dari Uria. Nah, karena takut ketahuan sehingga melakukan dosa yang besar ya, melakukan hal-hal yang tidak diperkenan ya. Begitu juga ada banyak contoh-contohnya saudara. Jadi itu yang ketakutan yang menyebabkan dia beroleh
hukuman. Ya, takutan itu mengandung hukuman. Nah, begitu juga kalau kita takut percaya kepada Tuhan, ya, kita menerima hukuman. Nah, saudara-saudara, mari kita merenungkan, apakah ada ketakutan-ketakutan dalam diri kita, ketakutan yang negatif. Takut percaya pada Tuhan, nanti kalau percaya, kalau menjadi orang Kristen lalu nggak dapat pekerjaan, ya. Atau kita ketakutan yang lain-lainnya seperti Petrus juga, karena dia takut kalau dia mengikut Tuhan Yesus, dia ikut dianiaya sebelum Tuhan Yesus disalibkan, jadi dia menyangkal, padahal dia orang yang paling dekat pada Tuhan Yesus. Dia berani menyangkal, ya akibatnya dia menyesal, ya. Nah, marilah saudara-saudara, kalau kita ada ketakutan-ketakutan yang negatif yang menyebabkan kita berdusta, kitanya mendapat hukuman, ya. Mendapat hukumannya di dunia ini, apalagi di akhirat, ya. Jadi kalau kita takut percaya, kita menyangkal, atau kalau kita takut menghadapi kenyataan, itu menghukum diri kita sendiri. Jadi supaya kita lepas dari hukuman, kasih itu harus sempurna. Jadi kita itu menerima kasih dari Allah yang sempurna, dan kita juga memiliki kasih. Kalau kasih, kita tidak perlu berdusta, kita tidak perlu ketakutan, ya. Nah, sudahkah saudara memiliki kasih Allah yang sempurna? Adakah kasih Allah di dalam kita supaya kita terhindar dari ketakutan dan kita memperoleh damai sejahtera dari Allah di dalam diri kita? Kita berdoa, ya, minta Tuhan memberikan kita damai sejahtera dan kasih yang sempurna. Tuhan, kami datang padamu, mohon kiranya Tuhan memberikan kami kasih yang sempurna di dalam Engkau. Kasih, kami dapat menerima kasih-Mu yang sudah memberikan Yesus Kristus pada kami, dan kami juga memiliki kasih sehingga kami terhindar dari ketakutan yang mendatangkan hukuman. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang suka merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka juga memiliki kasih yang sempurna dari Tuhan, dan dapat menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan sempurna. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, demikian saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara dan menyertai saudara-saudara, dan memiliki kasih yang sempurna. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.